Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Suminar, NPM 1850384 dari kelas B dengan mata kuliah Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan jawaban dan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya pilih. Pertanyaan pertama yaitu, faktor penting apa yang menjadikan bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa Indonesia? Faktor yang pertama yaitu bahasa Melayu merupakan lingua franca, di mana bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perdagangan dan bahasa penghubung. Faktor yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami dan mudah dipelajari. Dan bahasa Melayu tidak mengenal adanya tingkatan bahasa. Faktor yang ketiga yaitu dari suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya menerima dengan sukarela jika bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia dan bahasa nasional. Faktor yang keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan dipakai untuk komunikasi dalam bahasa berbudaya dalam arti luas. Pertanyaan yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, yang pertama, fungsinya sebagai identitas nasional, di mana jika kita menggunakan bahasa Indonesia, sudah pasti orang lain tahu siapa kita dan bagaimana identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penghubung budaya daerah, di mana dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi, bertukar pikiran, dan memberikan informasi kepada suku bangsa lain yang memiliki latar belakang budaya bahasa yang berbeda. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai penghubung antara ragam masyarakat yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Dengan adanya bahasa Indonesia ini, bangsa Indonesia menjadi senang karena tidak adanya persaingan dan tidak adanya orang yang menjajah. Dengan itu, bahasa daerah pun diinginkan dan diharapkan agar dapat memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, fungsi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai kebanggaan nasional, di mana bahasa Indonesia itu telah memancarkan nilai-nilai sosial budaya leluhur. Jadi, kita harus menggunakannya dengan benar, kemudian mengembangkannya dengan benar, dan mempelajarinya dengan benar tanpa adanya rasa malu. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi. Yang pertama, fungsinya sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA,
Bahkan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikannya. Fungsi yang kedua yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional dan bahasa untuk kepentingan pemerintah, di mana bahasa Indonesia digunakan dalam hubungan badan-badan pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi kenegaraan, di mana dokumen-dokumen, surat-surat resmi, dan pidato-pidato pemerintahan dilaksanakan atau dituliskan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.